Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3 siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya. Duh, udah siang banget. Duh, panas lagi. Pada mana ya teman-teman? Sebentar lagi acara udah mau mulai nih. Aduh. Halo Tante. Halo? Iya Tante, lagi di mana? Oh iya, tunggu sebentar ya. Tante ditunggu ya Tante. Iya, segera ke sana. Aduh, udah telat nih. Harus cepet-cepet. Gimana Lisa? Gimana Tante? Sebentar lagi sih. Sebentar lagi. Iya. Kita tunggu ya. Semoga ya cepet datang ya. Aduh, sorry. Tapi belum terlambat kan? Belum sih tante. Kalau gitu kita sapa adik dulu yuk. Yuk. Halo adik. Selamat pagi. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita nyanyi dulu sama-sama supaya kita lebih semangat. Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan lagu Give Me Oil, Keep Me Burning. Jangan lupa dengan gerakan ya. Give me all, give my life, give me burning. Give me all, give my life, I pray. Give me
berdoa dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memimpin kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir, agar kami boleh senantiasa sukacita di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan Tuhan Yesus sudah bangkit? Nah, percaya ya? Oke. Tapi adik-adik harus tahu, sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu merasa penderitaan dulu. Nah, Tuhan Yesus disalib, kemudian dipaku tangannya, juga kakinya, kemudian lambungnya ditusuk dengan tombak. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyanyikan lagu tanda paku di kaki dan tangan. Terus lanjut dengan lagu Percaya Saja. Oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Semuanya kita pakai gerakan ya adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna tebus dosa manusia, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda apa tadi? Cintanya Tuhan. Oke, kita semua. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna tebus dosa manusia, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Haleluya. Percaya saja di dalam dadanya, percaya yang kita menang. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja di dalam dadanya, percaya yang kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam celengan atau scan QR code yang ada di layar. Tapi sebelum memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu lagi, Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah di sekolah minggu ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau pimpin Om Suntoro yang akan menyampaikan firman, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Dan biarlah anak-anak-Mu dapat terus diperlengkapi oleh firman-Mu, dan mereka dapat terus bertumbuh dan terus mengenal akan Engkau ya Bapa. Biarlah tangan kasih-Mu yang sudah tercurah memberikan anaknya kepada kami dapat kami ingat selalu, dan kami dapat terus percaya dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, belakangan ini kita mendengar suatu bencana yang besar yang terjadi. Di mana Om? Loh, kalian nggak tahu? Beritanya juga tersebar loh. Nggak tahu, gimana sih? Bisa tahu nggak? Jembatan hancur, rumahnya hancur, padahal cuma diterjang oleh banjir loh. Masa sih? Tadi gua pesawat juga itu mah nggak mungkin. Di mana Om? Benar. Di sini aja terik panasnya. Kalian nggak percaya? Enggak. Mana buktinya? Gimana yang nggak percaya nih? Enggak. Orang di sini panas. Iya. Mau buktinya? Serius nggak percaya? Iya. Nih kita lihat yuk. Adik-adik,
pada saat ini kita sangat sulit untuk membuat orang percaya akan berita yang kita sampaikan. Mungkin juga ada yang percaya ya dengan berita yang kita sampaikan. Tapi banyak juga yang tidak percaya akan berita yang kita sampaikan. Karena di luar masih beredar berita-berita yang tidak sesuai dengan kejadiannya. Berita hoax banyak di media sosial yang membuat orang bingung apakah berita ini benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Ketika Tuhan Yesus bangkit, pada saat itu murid-murid juga masih dalam situasi bersedih karena kehilangan Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan, apa yang mereka harus lakukan. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang telah ditolong oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat yang menguasai dirinya. Maria Magdalena mendapat pesan dari Tuhan Yesus untuk menyampaikan kepada orang-orang yang sering bersama dengan Tuhan Yesus, sering mendampingi Tuhan Yesus. Dan kepada murid-murid yang lain juga untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tuhan Yesus akan bertemu dengan mereka di Danau Galilea. Maka disampaikanlah oleh Maria Magdalena apa yang sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus. Tetapi banyak dari mereka yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Maka Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada muridnya yang 2 orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Di tengah perjalanan, mereka saling ngobrol, tapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ketika sampai, mereka akan makan, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka baru sadar, baru melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang mendampingi mereka selama di dalam perjalanan. Maka mereka dengan hati yang penuh sukacita, yang meluap-luap, mereka kembali pada saat itu juga kembali ke Yerusalem. Mereka ingin menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar. Tapi ketika kedua orang ini sampai di Yerusalem, berkata kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada ke-11 murid. Tuhan Yesus menegur mereka yang tidak percaya apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau menugaskan mereka untuk menggantikan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apalagi kita ya, yang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung, tidak melihat pelayanannya, tidak tahu Tuhan Yesus seperti apa. Kalau kita disuruh percaya, percaya nggak adik-adik?
Tiap kita dituntut untuk percaya walaupun tidak melihat. Karena di Alkitab dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Jadi kita dituntut untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menebus dosa kita, yang sudah menyelamatkan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung, tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti para murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita lebih berbahagia karena tidak melihat tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tantangan ke depan kita semakin besar, semakin berat. Tapi kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, akan kasih Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, janganlah sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Walaupun di depan kita banyak persoalan yang akan menghadang, kalau kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tetaplah kita kuat iman kita, percaya bahwa Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kita akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Memang jadi pengikut Tuhan Yesus tidak mudah, adik-adik. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak mudah. Tetapi akan lebih mudah jika kita tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada satu kuasa pun yang bisa membuat kita jatuh selama kita selalu berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita mendengar berita-berita yang mungkin membuat kita ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi biarlah kita tetap ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Berani adik-adik menghadapi tantangan ini? Untuk tetap percaya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan Yesus? Pastinya berani adik-adik. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus walaupun nantinya akan kembali, biarlah kita tetap menjadi anak-anak yang tetap taat, tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini, tapi Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus, Roh yang menjaga kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk menghadapi segala persoalan yang akan menghadang kita di depan. Jadi tetap semangat adik-adik, tetap baca Alkitab dengan rajin, tetap bersaat teduh dengan buku-buku saat teduh ataupun video-video saat teduh, biar adik-adik dapat tetap bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua dapat terlewati dengan baik ketika kita mau dekat
dan mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Jadi tetap semangat ya adik-adik ya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam ayat hafalan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Engkau mengasihi murid-murid-Mu, ketika Engkau sudah bangkit, Engkau tidak langsung meninggalkan murid-murid-Mu. Engkau hadir bersama murid-murid-Mu. Engkau mengasihi murid-murid-Mu. Engkau memberikan yang terbaik kepada murid-murid-Mu ketika Engkau akan terangkat ke surga. Biarlah kiranya tangan kasih-Mu juga selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami juga tetap selalu percaya, tetap selalu taat, tetap selalu setia, dan hanya berserah kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu di dunia ini yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Asalkan kita tetap mau percaya, tetap mau taat, tetap mau setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita buka ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Kita baca sama-sama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita baca sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus seperti apa. Pelayanan Tuhan Yesus seperti apa. Tapi kita melihat karyanya yang begitu besar, begitu agung menebus dosa kita. Ya. Semangat selalu untuk lebih mengenal Tuhan Yesus melalui setiap ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Hai adik-adik semuanya. Kalian hari ini sukacita ya? Kita senang, kita semangat ya. Sekarang kita mau masuk aktivitas. Mantan ini mau ngajak kalian untuk mengerjakan aktivitas ya. Oke, tema hari ini adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oke, kepada siapa aja ya kita Tuhan Yesus menampakkan diri? Oke, yang pertama kepada Maria Magdalena di makam Tuhan Yesus. Yang kedua kepada 2 orang muridnya yang sedang berjalan ke luar kota. Yang ketiga menampakkan diri kepada 11 muridnya yang sedang makan. Nah, kita membuat aktivitas hari ini dari 3 bagian itu. Kita menggabungkan titik-titik penampakan Tuhan Yesus. Terus yang kedua kita menyusun pasal gambarnya, dan kita yang ketiga membuat cerita. Oke, ayo kita siapkan bahannya ya adik-adik. Oke, sekarang kita siapkan bahannya ya adik-adik. Ini pola gambarnya. Nah, terus gunting, ketiga lem. Oke, sekarang kita gunting ya adik-adik.
lem ya, kita lipat dulu. Nah, ini dilipat di depan yang bagian warna. Oke. Hijau kita tempel ke bagian yang hijau. Ini adalah penampakan Maria Magdalena, bagian Maria Magdalena ya. Oke, terus ini kepada dua orang muridnya. Kita tempel ke bagian yang abu-abu ya, seperti ini. Yang ketiga, kita tempel ke yang penampakan kepada 11 muridnya. Oke, kita tempel yang sama warna kremnya ya. Oke. Terus kita lem tengahnya. Biar kuat. Ya. Oke. Kita udah tempel semuanya. Ini menampakkan pada Maria Magdalena. Nah, ini kepada dua orang muridnya, dan ini kepada 11 muridnya. Nah, sekarang kita tempel yang Tuhan Yesusnya ya. Kita tempel di sini. Tempel, terus penampakan kedua pada dua orang muridnya di Emmaus. Sedang. Nah, terus penampakan ketiga kepada 11 muridnya. Nah, seperti ini adik-adik. Ini pada dua orang muridnya dan 11 murid Tuhan Yesus. Nah, ini udah jadi ya adik-adik. Nah, ini adalah ketiga penampakan Tuhan Yesus. Pertama kepada Ibu Maria Magdalena, kedua ke penampakan kepada dua orang muridnya, dan ketiga adalah ke 11 muridnya Tuhan Yesus. Nah, dengan alat peraga ini adik-adik bisa menceritakan kembali kepada adik, kakak, papa, mama, atau orang-orang terdekat. Dan jangan lupa ya adik-adik, foto dan
kirim ke wali kelas masing-masing. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai nih. Adik-adik pasti masih tetap percaya kan sama Tuhan Yesus? Percaya. Iya dong, adik-adik di rumah juga pasti tetap percaya sama Tuhan Yesus kan? Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita harus tetap percaya karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, karena itu kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membimbing ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar bisa tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus juga memimpin segala kegiatan kami setelah ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.